أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك
إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم Sadaqallahul azim. Terjemah surat Al-Baqarah ayat 253 atau permulaan dari juz 3. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat dan kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Menurut sebagian mufassir yang dimaksud Ruhul Kudus ialah malaikat Jibril. Kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Namun mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kafir. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, namun Allah berbuat menurut kehendaknya. Ayat 254. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Ayat 255. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya. Sebagian mufassir mengartikan dengan ilmu Allah, ada pula yang mengartikan dengan kekuasaannya, dan ada juga yang menafsirkan lain.
Kursinya meliputi langit dan bumi, dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan dia maha tinggi, maha besar. Ayat 256. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut, setan dan apa saja yang disembah selain Allah, dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ayat 257. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan para pelindung orang-orang kafir adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya pada kegelapan. Yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat 258. Tidakkah kamu memperhatikan orang? Menurut ucapan Dewet adalah Namrud, Raja Babilonia, yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberinya kerajaan kekuasaan ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Menghidupkan ialah membiarkan hidup, dan yang dimaksudkan dengan mematikan adalah membunuh. Perkataannya itu untuk mengejek Nabi Ibrahim. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ayat 259. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Lalu Allah mematikan orang itu selama 100 tahun. Kemudian membangkitkannya, menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah. Tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia, lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat 260. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang mantap. Dia Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas setiap bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Asbab hadis seputar ayat. Ayat 253. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian lebih mengutamakan aku daripada para nabi, karena ketika manusia pingsan pada hari kiamat, maka akulah orang yang pertama kali yang tersadar. Kemudian aku melihat Musa berpegang pada tiang aras sehingga aku tidak tahu apakah aku lebih dahulu sadar atau dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat 254. Dari Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang kamu nafkahkan dengan tujuan mencari ridha Allah, maka akan diberi pahala walaupun hanya sesuap makanan ke mulut istrimu. Hadis riwayat Bukhari. Asbabun nuzul ayat 256. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, ada seorang sahabat Ansor yang berasal dari Bani Salim bin Auf yang bernama Husain radhiyallahu an. Ia mengajak 2 anaknya yang beragama Nasrani untuk masuk Islam, namun mereka menolak. Husain radhiyallahu an pun mengadukan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah aku perlu memaksa kedua anakku untuk masuk Islam? Atas pertanyaan itu Allah menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ayatnya adalah, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ayat 257. Hadis seputar ayat, maksud kami hadis seputar ayat.
259. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian akan dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak berkhitan. Maka Aisyah bertanya, lalu bagaimana dengan aurat-aurat yang terlihat? Beliau bersabda, setiap orang pada hari itu memiliki urusan yang menyibukkannya. Hadis riwayat Tirmizi. 2. Dari Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba tidak bergeser dari tempatnya pada hari kiamat sehingga ditanya 4 hal. Pertama, mengenai umurnya dihabiskan untuk apa? Kedua, mengenai ilmunya digunakan untuk apa? Ketiga, mengenai hartanya dipakai untuk apa dan dari mana asalnya? Keempat, mengenai tubuhnya yang sehat dimanfaatkan untuk apa? Hadis riwayat Tirmizi. Asbabun Nuzul ayat 257. Abdah bin Abi Lubabah radhiyallahu an berkata, ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka tetap beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diutus untuk menyebarluaskan ajaran Islam. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ayatnya adalah Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman, dan para pelindung orang-orang kafir adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Hadis seputar ayat 260. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami lebih pantas untuk ragu daripada Ibrahim ketika dia berkata, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah engkau tidak beriman? Dia berkata, tentu beriman ya Allah, tetapi agar lebih menenteramkan hatiku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga ada manfaatnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.